mengatakan persatuan Indonesia. Tapi ketika kita kaitkan dengan nilai-nilai kearifan lokal, apalagi kearifan lokal Minangkabau, ternyata nilai-nilai persatuan itu juga menjadi nilai acuan bagi kebudayaan Minangkabau menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau kita lihat lewat nilai-nilai, filosofi, pepatah yang menjadi acuan kita untuk bertingkah laku, lalu kita wujudkan dalam bentuk-bentuk keterampilan, sikap sehari-hari. Salah satunya nilai persatuan itu adalah kalau dikaitkan dengan Minangkabau, bahwa kita ada namanya, salah satu filosofinya adalah di mano bumi dipijak, di situ langit ditunjang. Ya. Oke. Nah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung adalah semangat bagi orang Minangkabau dimanapun berada, kapanpun berada, itu harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi, lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan, sehingganya menjadi harmonis, menjadi selaras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tidak hanya kita berada di ranah, tapi juga berada kita di rantau. Semangat itu, kadang-kadang rantau kita kan juga ada rantau yang misalnya rantau dekat gitu, tapi sikap yang seperti itu mengutamakan kepentingan orang banyak, mengutamakan persatuan, mampu menjaga keselarasan. Salah satunya adalah pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, gitu, Pak. Baik. Jadi artinya dalam nilai-nilai keminangkabauan pun, kearifan lokal Minangkabau, ternyata nilai persatuan itu juga mendapat tempat yang utama ya, Bu Wirda ya, kalau begitu Bu Ira. Sehingga sampai dinukilkan dalam kata pusakonya, istilahnya gitu Ibu ya, dalam kata-kata pusakanya, dima bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, ini mengandung makna, kata Bu Wirda tadi, persatuan ya Bu ya. Jadi dimanapun kita berada, kita tetap mengutamakan nilai-nilai yang ada di tempat tersebut gitu ya. Itu barangkali Bu Wirda ya. Jadi kalaupun ini contoh nih, kita orang dari Sumatera Barat, dari Minang, terus kita berada di daerah, katakanlah di daerah seberang sana di Jawa umpamanya gitu ya. Nah, di mana kita hidup di tengah-tengah sebuah kebudayaan peradaban Jawa. Kita tidak boleh mementingkan kebudayaan kita bawa sendiri gitu ya Bu Wirda ya. Tapi bagaimana adanya di sana kita tempatkan diri kita dalam kebudayaan tersebut. Begitu kira tafsirannya Bu Wirda ya. Iya. Jadi kalau kita melihat kearifan bagi orang Minangkabau itu merantau, kan kita lihat, kalau kita lihat nggak ada bikin, misalnya kalau berada di daerah lain itu nggak bikin kampung Minangkabau gitu, tapi berusaha berbaur, berusaha bergabung, berusaha mengharmonisasikan dengan masyarakat lain sebagai merasa bagian dari satu kesatuan dari bangsa Indonesia itu. Jadi walaupun kita ini berbeda-beda suku, ada suku Batak, ada suku Jawa, tapi prinsip kearifan lokal Minangkabau adalah bahwa kita dimanapun berada ada semangat berbangsa dan bernegara. Kita memang punya identitas sebagai orang Minangkabau, kita punya nilai-nilai Minangkabau, tapi ketika kita berada di dalam orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda kelompok sosial, ada kemampuan kita melakukan harmonisasi, melakukan toleransi, mengagungkan persatuan, menjaga kesatuan bangsa itu. Nah, itu yang menjadi salah satu prinsip-prinsip yang ditanamkan dalam kehidupan orang Minangkabau. Jadi persatuan itu lebih diutamakan dari segala-galanya, menghormati keberbedaan, menghormati keragaman yang ada di berbagai bangsa Indonesia. Nah, dan juga harus memegang prinsip menghormati apa yang dimiliki orang
kemudian menghargai apa yang menjadi pilihan orang, menghargai apa yang menjadi identitas orang, itu menjadi sikap bagi orang Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, prinsip-prinsip itu boleh dikatakan adalah semangat persatuan bagi kebudayaan Minangkabau. Jadi orang Minangkabau itu kalau dalam konsepnya adalah memiliki semangat relativisme kebudayaan. Dia melihat kebudayaan orang lain itu tidak mencampuri kebudayaan orang lain, tapi dia juga punya prinsip dengan kebudayaannya. Tapi ketika dia berbeda itu dia mampu mencoba saling menghormati, saling menghargai, dan saling mencoba mengerti dengan kebudayaan orang lain. Nah, itu pun prinsip dimanapun kita berada. Jadi orang Minangkabau itu sangat terbuka, punya prinsip, dan juga sangat mengagungkan bagaimana keharmonisan kehidupan dengan orang-orang yang berbeda. Apakah berbeda suku, berbeda agama, berbeda golongan, berbeda jenis kelamin, berbeda status sosial, itu harus dianggap bahwa kita itu memiliki kesetaraan dan saling hormat menghormati. Baik, baik. Baik, Dun Sanak Pananga di mana Anda berada, kami undang juga Anda yang ingin bergabung di perbincangan dialog spesial Hari Kebangkitan Nasional ini, ya melalui dua alat telepon kita seperti biasa 812414 ataupun di 08166 ya. Baik, dan kita masih dengan Ibu Wirda nantinya ya akan mentaskan perbincangan kita dengan Ibu Wirda ini nanti dalam topik nilai persatuan ya, nilai persatuan dalam konteks kearifan lokal Minangkabau ya, atau nilai persatuan dan kearifan lokal Minangkabau. Baik, Dun Sana, sembari menanti telepon Anda bagi yang ingin bergabung, kami lanjutkan terus perbincangan kita di dialog khusus ini dengan Ibu Wirda Ningsih. Baik, nah Ibu Wirda, ya, halo Ibu Wirda. Iya Pak. Iya, baik. Nah tadi kita sudah mulai ya Bu ya, bahwa Minangkabau ternyata sangat mengutamakan kebersamaan dalam nilai-nilai persatuan ketika mereka berada di komunitas yang bukan komunitas Minangkabau pun mereka akan coba beradaptasi, kan gitu ya Bu Wirda ya. Nah sekarang Bu Wirda, kalau kita tilik atau kita telusuri sejarahnya kebangkitan nasional, tentunya adalah munculnya sebuah kesadaran bersama bahwa kita seluruhnya walaupun berbeda-beda kebudayaan, berbeda-beda suku, bangsa dan segala macam, sesungguhnya punya tujuan yang sama, yaitu bagaimana kita menjadi sebuah negara yang merdeka, berdaulat, kan gitu ya Bu ya. Nah, kalau kita coba implementasikan ke kondisi hari ini umpamanya gitu, bahwa kebudayaan kita termasuk Minangkabau barangkali begitu ya, bukan barangkali, termasuk Minangkabau, bukan kebudayaan kita semua di Nusantara, itu kan sedang menghadapi sebuah arus budaya global gitu ya Bu ya, arus budaya global ya. Katakanlah budaya datang dari luar, kita tidak menjustifikasi dari barat, utara, timur, selatannya gitu ya, tapi yang jelas berada kita katakanlah peradaban global dunia, kan gitu ya Bu ya. Nah, termasuk Minangkabau. Nah, tentunya kita juga harus melihat ini Bu, apakah kita juga perlu nih membangkitkan kembali gitu ya generasi-generasi kita hari ini untuk mempertahankan dan menjadikan kebudayaannya sendiri berdaulat di tengah-tengah arus kebudayaan global tersebut. Apakah itu perlu atau ya biar sajalah umpamanya ya, kebudayaan itu menjadi bertarung masing-masing gitu ya. Dalam artian mana yang kuat itu dia nanti yang mendominasi, mana yang lemah ya udah habis kan gitu ya. Nah, bagaimana seharusnya kita sebagai generasi hari ini memandang kedaulatan kebudayaan kita di tengah kebudayaan lain? Sebagai generasi muda, kita menjadi orang yang terbuka dengan perkembangan dunia luar.
kita mengikuti perkembangan dunia yang mungkin banyak sekali, apakah teknologi, pemikiran, inovasi kita ikuti, tapi kita tidak lupa dengan identitas kita, identitas sebagai bangsa Indonesia dan identitas sebagai suku bangsa yang bagian dari Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai itu kan memiliki nilai-nilai keluhuran, jadi semangat bangsa itu adalah menghargai identitas kita sebagai, kalau kaitan dengan suku Minangkabau, tapi kita mempunyai identitas kebudayaan yang namanya kebudayaan nasional, yang situ itu dipadu dalam sebuah filosofi hidup. Misalnya dalam ini salah satunya Pancasila. Dalam Pancasila itu kan dijabarkan satu persatu. Sila pertama itu adalah semangat bahwa kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat yang mengutamakan musyawarah mufakat, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, nilai-nilai itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan semangat itu juga dijawantahkan dalam kearifan lokal Minangkabau, misalnya bahwa di Minangkabau pun sangat beriringan dengan identitas sebagai kebudayaan nasional, yang bangga sebagai bangsa Indonesia, bangga dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, dan dengan globalisasi kita ikuti, tapi kita tetap berada dalam koridor identitas sebagai bangsa Indonesia. Nilai-nilai kalau dikaitkan dengan kearifan lokal Minangkabau lagi, kita juga ingat misalnya kata semangat basilang kayu mako api kahidui. Nah, itu kan adalah semangat persatuan juga, tapi kesannya kita akan basilang, kita berbeda pendapat, berbeda keinginan, berbeda kepentingan, tapi kita mampu menjaga keselarasan antara api itu, sehingganya api itu menjadi sebuah tujuan hidup, yaitu masakan yang enak. Nah, seperti itu juga dalam persatuan itu kita nggak memungkiri bahwa kita tuh berbeda gitu, berbeda karena berbeda suku, agama, berbeda kepentingan, berbeda kelas sosial, berbeda antara laki-laki dan perempuan, juga berbeda dalam tahapan-tahapan itu, tapi kita diajarkan mencoba menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu. Nah, sebenarnya kan itu yang sebenarnya menjadi nilai perjuangan dari generasi-generasi kita dulu, supaya apa yang diperjuangkan, apa yang menjadi identitas kita itu adalah sesuatu yang kita jaga dan kita hormati, tapi kita tidak mengabaikan, tidak anti terhadap perkembangan globalisasi, tapi kita tidak lupa dengan identitas kita tetap menjaga nilai-nilai keharmonisan dan nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia itu sendiri. Baik. Nah, gitu. Menarik sekali Bu Wirdah statement yang barusan, bahwa sesungguhnya Minangkabau pun ya sebagai salah satu suku bangsa di Nusantara ini, yang karena memang topik kita tadi adalah kebangkitan nasional atau nilai persatuan dan kearifan lokal Minangkabau, kan gitu Bu Wirda, bahwa Minangkabau pun adalah satu suku bangsa yang egalitarian gitu ya, yang egaliter, yang tidak tertutup dengan budaya manapun ya Bu ya, tapi tetap berusaha menjaga identitas kebudayaannya. Nah, sehingga di tengah-tengah Hari Kebangkitan Nasional ini sepertinya kita ingin mencoba merefleksikan ini Bu Wirda. Nah, pertanyaannya adalah, apakah menurut Bu Wirda sebagai katakanlah periset gitu ya, di lembaga riset atau di kepala pusat riset kearifan lokal di UNP, tentu Ibu juga sudah melakukan riset ke daerah-daerah, ke generasi-generasi. Nah, apakah kebudayaan Minangkabau itu bagi generasi Minangkabau sendiri, Sumatera Barat sendiri, itu masih hidupkah, terinternalisasikah dalam kehidupan mereka nilai-nilai persatuan, nilai-nilai keminangkabauan itu, sehingga mereka walaupun ada budaya-budaya luar yang masuk, mereka tetap mengatakan I am Minangkabaunis, saya adalah orang Minangkabau. Saya bukan seperti apa yang masuk, tapi saya hargai yang masuk itu. Apakah seperti itu, atau justru sudah terjadi
pengikisan atau abrasi ini di identitas diri itu sendiri, Bu Wirda. Kenapa saya tanya itu? Karena kalau iya, tentu kita butuh kebangkitan, ya kan? Nah, itu gimana dalam 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 pandangan Bu Wirda sebagai periset ini di kearifan lokal? Silakan Bu Wirda. Sebenarnya kalau kalau kita lihat kasat mata sehari-hari, kita nggak pungkiri bahwa semangat bangga sebagai bangsa Indonesia, bangga sebagai orang Minangkabau bagian dari Indonesia itu sendiri, memang sudah mengalami ya boleh dikatakan sedikit degradasi gitu. Nah, kita nggak pungkiri itu, tapi kan ketika situasi seperti itu jangan membuat kita pesimis. Kita tetap mencoba eh, meningkatkan, mencoba mengembalikan rasa persatuan itu. Kita nggak bisa, artinya kita nggak bisa juga lepas tangan. Misalnya kita mengatakan, oh anak-anak kita sudah lupa, anak-anak kita sudah tidak bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia, tidak bangga sebagai orang Minangkabau. Nah, itu tetap kita tidak pesimis, maka upaya-upaya itu harus kita lakukan terus. Bagaimana nilai-nilai itu tetap menjadi acuan tingkah laku anak muda sekarang. Emang kita lihat mereka kalau soal sehari-hari mereka lebih speak Korean gitu kan, mereka lebih speak Japanese atau Amerika dan sebagainya. Mereka lebih senang mengaku orang-orang yang ke barat-baratan. Tapi kita tidak boleh menjadi westernisasi gitu, modernisasi tapi tidak harus westernisasi. Kita mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan globalisasi, tapi kita tidak menjadi meniru-niru secara total apa yang menjadi nilai-nilai orang. Kita memiliki nilai, semangat, filosofi yang sangat bagus dan berkearifan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan itu suatu yang kecocokan, satu yang kebutuhan dari masyarakat kita sendiri. Tidak selalu yang Korea, orang Korea mungkin cocok dengan orang Koreanya, orang Indonesia tentu cocok dengan orang Indonesianya gitu. Jadi kita sebenarnya kita memiliki suatu kebudayaan itu kan sesuatu yang tidak lepas dari pengalaman yang panjang, sesuatu yang proses yang panjang sehingganya menjadi identitas kita. Kan kebudayaan itu kan terbentuk dari hasil adaptasi, hasil belajar, hasil dari diskusi dari nenek moyang kita yang terus akhirnya itu menjadi sebuah nilai bersama, menjadi tradisi bersama, menjadi kekuatan bersama, dan itu dianggap sebuah kebudayaan yang artinya itu menjadi kebanggaan, itu yang dianggap benar, itu yang dianggap kebaikan bersama, dan itu yang perlu dipertahankan. Dan itu dianggap benar itu tidak begitu saja datang, tapi sudah melalui proses pembelajaran yang panjang, melalui kesepakatan bersama, lalu ditetapkan ini loh kebudayaan kita. Nah, itu tuh nggak bisa ditinggalkan oleh generasi sekarang. Maka kita tetap harus berupaya mengajarkan, mewariskan kepada anak generasi ke depan bahwa ini loh nilai-nilai luhur dari bangsa kita, dari kebudayaan kita, bahwa ini yang harus kita jalani dan harus kita terapkan. Ini yang menjadi warisan nenek moyang kita. Jadi upaya-upaya tentu harus dilakukan. Mungkin kalau terakhir kita mungkin melalui ada melalui keluarga, ada melalui sekolah, atau melalui masyarakat. Kalau sekolah kan sekarang ini kan kita bangun misalnya mulai pendidikan karakter budaya alam Minangkabau, lalu dijabarkanlah apa yang menjadi filosofi, nilai, perilaku dari kebudayaan Minangkabau, dan yang di dalam kebudayaan Minangkabau itu ada sebuah pembentukan karakter yang sangat bagus dan baik untuk perkembangan. Nah, itu harus dilestarikan. Nah, itu harus diajarkan, dikenalkan, diwariskan kepada generasi ke depan. Nah, usaha yang dilakukan lewat sekolah yaitu melalui pendidikan karakter budaya Minangkabau yang kadang-kadang dikaitkan dengan PPKN. PPKN itu kan sebuah semangat nasionalisme. Jadi pelajaran Pancasila diintegrasikan dengan kebudayaan Minangkabau, PPKN, pendidikan IPS gitu, pendidikan bahasa Indonesia diintegrasikan dengan
kebudayaan Minangkabau nampak di situ bahwa kebudayaan Minangkabau dengan kebudayaan nasional bangsa Indonesia itu adalah selaras. Nah, itu harus dikenalkan, harus diajarkan dan disosialisasikan kepada generasi sekarang supaya itu menjadi bagian dari pedoman perilakunya dan dia bangga sebagai bangsa Indonesia dengan nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Keminangkabauan itu adalah sesuatu yang bagus buat mereka. Nah, kita nggak boleh putus asa. Tambah dengan keluarga, keluarga harus juga kita yang tua tetap mengajarkan sebenarnya antara Minangkabau dengan semangat bangsa Indonesia itu adalah sebagai satu kesatuan yang utuh dalam hidup sistem kehidupan dari bangsa Indonesia. Datang dari luar itu adalah hanya untuk kita sebagai bagian dari mengikuti perkembangan dunia luar, beradaptasi, tapi apa yang menjadi nilai kita tetap dipertahankan. Ya. Nah, bicara masalah ini Bu Wirda, realitas yang kita saksikan hari ini, bahwa benar bahwa kita tidak boleh pesimistis gitu ya Bu Wirda ya terhadap generasi kita. Tapi kita juga tidak bisa tutup mata seperti yang Bu Wirda sampaikan juga sebelumnya bahwa step by step, ya little by little, sedikit-sedikit itu terjadi degradasi, ya degradasi terhadap apakah pemahaman kearifan lokalnya, apakah pengetahuannya atau bahkan sebelum pemahaman pengetahuan pun, kenal pun kepengenalan mereka pun terhadap kearifan lokal yang ditinggalkan nenek moyang mereka Minangkabau ini step by step, sedikit-sedikit itu saya akan tergerus gitu Bu ya. Dan kemudian nilai-nilai kebersamaan di antara mereka, persatuan di antara anak sama-sama anak Minangkabau sendirilah umpamanya Bu ya. Itu kita juga belakangan ini sangat memiriskan sekali. Contoh ya, yang tidak bisa kita pungkiri tawuran umpamanya gitu ya. Yang tawuran itu bukan antara anak Minangkabau dengan yang lain gitu ya. Kadang-kadang ya sesama kita kan miris ya Bu ya. Kemudian ketika umpamanya pengenalan-pengenalan kepada kesenian-kesenian kebudayaan mereka sendiri itu jauh di bawah kenalnya mereka dengan kesenian dari luar sana gitu loh. Nah, dan juga masih banyak hal lain kita lihat di lapangan, kita saksikan, belum lagi persoalan-persoalan bagaimana perilaku sosial mereka terhadap sesama besar, terhadap yang kecil, yang tua, menghormati dan segala macam, yang pada akhirnya justru menghancurkan persatuan itu sendiri di tengah masyarakat gitu ya. Nah, ini kan realitas ya Bu ya, realitas. Dan kalau memang idealnya seperti yang Bu Yunda sampaikan tadi itu benar, kita tidak boleh pesimistis, tapi yang realitasnya seperti itu. Nah, apakah dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional ini bisa kita jadikan juga ini sebagai sebuah pengingat kita untuk mencoba bangkit kembali gitu loh, sebagai generasi Minangkabau, membangkitkan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang ditinggalkan nenek moyang kita itu untuk menjadi yang Bu Wirda sampaikan tadi, bukan hanya menjadi hafalan mereka, bukan hanya menjadi pengingat saja, tapi menjadi panduan perilaku bagi mereka. Sehingga tidak ada lagi istilahnya ketika mereka ketemu dengan orang tua, jangan pun menyapa, melengos pun tidak gitu ya. Lewat depan orang tua umpamanya, atau ketika mereka ketemu dengan teman-teman mereka di sekolah lain, sedikit tersinggung ya, setelah lihat langsung tawuran itu umpamanya Bu ya. Itu tidak akan terjadi lagi kalau nilai kearifan lokal dibangkitkan kembali. Nah, apakah momentum ini bisa kita jadikan itu atau gimana Bu Wirda? Ya, kalau kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional kan artinya kita mengingatkan bahwa ada suatu perjuangan dari bangsa kita untuk membangun persatuan bangsa. Kita satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa dan sebagainya. Dan tapi kita juga kaya dengan budaya, dengan berbagai suku. Kita juga kaya dengan keragaman yang ada di bangsa Indonesia kita. Nah, kalau dikaitkan dengan Minangkabau sebenarnya kita kan juga harus membangun misalnya pendidikan damai atau pendidikan kita tidak hanya soal pelajaran, tapi kita juga meningkatkan melalui pelatihan-pelatihan, melalui kegiatan-kegiatan yang ekstrakurikuler daripada anak-anak kita
untuk menguatkan kembali rasa kebangsaan dan nilai-nilai kearifan lokal dari berbangsa, dari kearifan lokal, semangat persatuan bangsa itu ditanamkan. Nah, mungkin salah satunya mungkin kalau Bu Ir terakhir ini misalnya membuat proyek bersama dengan mahasiswa pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal misalnya kan. Multikultural itu kan adalah semangat bahwa kita tuh berbeda-beda, atau karena berbeda suku, berbeda agama, berbeda golongan sosial, berbeda status sosial, berbeda jenis kelamin, berbeda tingkat pekerjaan, tingkat pendidikan dan sebagainya. Tapi kita harus mampu untuk saling menghargai dari keberbedaan itu. Nah, jadi yang masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang berbeda-beda tapi mampu saling menghargai. Nah, ketika kita mengatakan multikultural berbasis kearifan lokal, lalu di situ kita tidak hanya mencoba mengajarkan nilai-nilai persatuan itu dari nilai nasionalisme, tapi juga nilai-nilai lokal dari masyarakat setempat kita ajarkan dan kita integrasikan kepada generasi berikutnya untuk menguatkan rasa persatuan mereka. Nah, seperti yang tadi kita mulai ajarkan, misalnya apa sih prinsip kata-kata di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kemudian basilang kayu, mako api kahidui, atau kata-kata barek samo dipikul, ringan samo dijinjiang, sadudua samo rendah, tagak samo tinggi. Jadi banyak lah yang sebenarnya itu kan semangat kebersamaan, semangat yang menjaga persatuan, semangat yang menghormati orang lain gitu. Nah, juga diberikan semangat bahwa keputusan itu gak boleh otoriter, keputusan itu harus keputusan bersama, agar kita saling ikut serta dalam pengambilan keputusan. Itu semua itu kan dalam rangka membangun sebuah persatuan, tapi persatuan dan kita menghargai sebuah fakta-fakta keberbedaan itu. Nah, jadi tidak hanya kita bangun dari mata pelajaran kemudian atau mata pelajaran itu diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain, tapi juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan ekstra dari sekolah, atau kegiatan program-program parenting atau program-program pelatihan masyarakat, kita kembangin lagi untuk menanamkan nilai daripada kearifan-kearifan lokal itu yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu harus dilakukan. Jadi kita membangun harus secara intent melakukan. Di dalam penanaman nilai itu kan ada sosialisasi, ada internalisasi, dan ada enkulturasi. Dan kita tidak hanya memberi pengetahuan, tapi juga menanamkan nilai. Kita tidak hanya menanamkan nilai, tapi juga menjadi habituasi bahwa itu kebiasaan-kebiasaan itu harus kita bangun. Kebiasaan-kebiasaan menghargai orang yang berbeda itu juga kita bangun. Baik. Nah, barangkali Bu Wirda punya pengalaman dan punya barangkali konsep konkret barangkali Ibu dari internalisasi penanaman kearifan-kearifan yang Bu sebutkan tadi bagi generasi kita yang tidak atau katakanlah di luar kurikulum ya. Mungkin di dalam kurikulum mungkin ada BAM itu umpamanya ya, tapi yang internalisasi dari nilai kearifan tadi seperti di bumi dipijak, setulangi dijunjung, barek sama dipikul, ringan sama dijinjang, katanya ya, duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Nah, mungkin ada konsep-konsep konkret yang bisa disampaikan ke masyarakat sehingga nanti bisa menjadi pegangan juga atau menjadi contoh juga bagi masyarakat untuk menginternalisasi di lingkungan mereka sendiri. Barangkali ada yang contoh-contoh konkretnya Bu Wirda, silakan Bu Wirda. Sebenarnya kalau kan sebenarnya di proses itu kan menanamkan nilai, ya yang harus dilakukan literasi kearifan lokal dengan kaitan persatuan Indonesia itu harus dibangun literasi itu secara intent. Literasi itu yang kata Bu Wida tadi, ada sekolah, ada masyarakat, ada keluarga. Nah, kalau di dalam penanaman nilai tentu semangat pertamanya itu kalau di keluarga
orang tua yang menjadi Orang tua. model gitu kan. Orang tua yang pertama dulu punya sikap bahwa dia itu mampu menghargai keberbedaan, dia mampu menjaga keharmonisan, dia mampu menjaga persatuan tapi tidak lebih mengagungkan keegoan diri. Iya, Tentu artinya orang tua juga harus tampil dalam keindonesiaan dan Keminangkabauan. Begitulah kira-kira Bu iya, Wirda. ya, harus menjadi model, Model. termasuk pemimpin. Hmm, Ya, siapa yang menjadi pemimpin hari ini? Pemimpin hari ini yang jadi wali kota, yang jadi gubernur, yang jadi bupati, yang menjadi wali nagari atau menjadi camat dan sebagainya, itu juga harus memiliki semangat menjaga persatuan. Jangan sampai kita dalam sehari-hari memperlihatkan kita berbeda tapi kita saling menyakiti atau ya. saling memburukkan. Kan kita sekarang udah menjelang pilkada ini. Jadi bagaimana kita mohon kepada pemimpin-pemimpin kita memiliki arifan lokal juga di dalam kehidupan Jadi menjaga bukan hanya bangsa. generasi muda diminta ya Bu ya, yang Iya. memiliki kearifan lokal, tapi Nah, para generasi muda ya itu kan tidak lepas munculnya ketika dia melihat betul sikap dan perilaku orang yang panutan, patut ada dia panutan yang contoh. dia lihat ya Bu ya. Iya. Hmm, Apalagi kalau anak-anak kecil dia akan melihat baik. orang tuanya seperti apa, pemimpin gurunya kalau itu sekolah kan, sekolahnya bagaimana, guru-gurunya, kemudian pemimpinnya seperti apa, lalu kebijakan dari negara kita seperti apa atau pimpinan daerah kita seperti apa, itu akan mempengaruhi bagaimana suasana persatuan dari bangsa itu, persatuan di daerah itu. Maka kalau Pak ditanya kenapa terjadi tawuran gitu sama anak-anak kita, berarti kita ada yang miss ya, ada yang lost terhadap Iya. kita membangun semangat persatuan dan kesatuan anak. Lalu sebenarnya kita kan harus mengajarkan ya berbeda, silakan, ada sekolah SMK, ada sekolah SMA gitu. Mereka kan punya ciri khas masing-masing, punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Tidak harus saling ejek mengejek atau saling tidak menghargai orang-orang yang berbeda. Nah, itu kan terjadi kan antara sekolah A dengan sekolah B, itu kan ada semangat tidak menghargai karena keberbedaan mereka, berbeda sekolah namanya, berbeda perilaku, berbeda tingkah laku. Nah, kalau diajarkan bahwa mereka harus mampu menghargai keberbedaan, tentu tidak akan menjadi sebuah benturan. Diajarkan tidak prasangka buruk kepada orang yang berbeda, diajarkan berpositif thinking terhadap orang yang berbeda, sehingga kita sebagai bagian dari bangsa satu daerah, sebagai generasi muda tidak perlu tawuran-tawuran antar satu sekolah. Artinya Bu Wirda tadi diajarkan, artinya apakah itu sebuah indikator kalau sesungguhnya itu terlupakan untuk diajarkan sebelum ini? Sebenarnya kan mungkin tidak terlupa diajarkan. Yang menjadi problem kita kan ketika materi-materi di sekolah itu harus tiga itu kan, kognitif, afektif, psikomotorik gitu kan. Jadi harus mereka tidak hanya dikasih tahu semangat dari persatuan, tapi mereka ditanamkan nilai-nilai persatuan, kemudian menjadi nilai identitas mereka terhadap persatuan itu. Jadi sampai mereka keterampilan itu mempunyai kemampuan untuk melakukan menjaga persatuan dan kesatuan itu. Jadi sampai ke situ sebenarnya proyek dari sebuah pembelajaran. Jadi tidak hanya memberikan pengetahuan, dia tahu tapi dia tidak ingin melakukannya. Jadi sampai kepada proses kemampuan dia melakukan tindakan, bahwa memang sebagai insan manusia, sebagai warga Indonesia, sebagai orang bagian di Sumatera Barat, bagian orang yang dari Minangkabau, yang harus menjaga persatuan dan kesatuan yang utuh tadi. Nah, itu yang harus diajarkan tidak hanya sebatas pengetahuan, tapi memang sampai ke proses afeksi dan psikomotoriknya tadi. Nah, Bu Tentu Wirda sendiri melihat kegiatan itu tidak hanya semata belajar di kelas, tapi kegiatan-kegiatan lain yang akan menunjang Bu Wir- semangat itu. Nah, Bu Wirda sendiri melihat gerakan ke arah itu belum maksimalkah sehingga masih terjadi tawuran, masih terjadi juga
rasa tidak sama apa ya, tidak menghargai ya. Sehingga juga maaf kadang ya hilang kata orang nilai-nilai moral gitu ya di tengah masyarakat generasi kita hari ini. Apakah itu karena yang Wirda tadi katakan kita baru sebatas pengajaran, belum sampai ke tingkat Iya, apa itu? ya itu kritikan kita kepada dunia pendidikan, bahwa proses pendidikan tidak hanya sebatas kognitif, tapi harus Ya, maksud sampai saya yang terjadi hari ini menurut refleksi. Wirda masih Dan memang kita nggak bisa memungkiri juga dari beberapa penelitian yang ada bahwa proses pendidikan di sekolah itu banyak pada tahapan kognitif, hanya tahapan memberi pengetahuan tentang sikap-sikap baik, sikap karakter baik, tapi bagaimana karakter itu diinternalisasikan dan dijadikan sebagai moral action atau sebuah tindakan daripada siswa itu mungkin masih tidak tercapai dengan maksimal. Maka itulah tuntutan kita yang terus selalu didengungkan, bahwa soal proses pembelajaran itu tidak hanya sebatas itu, tapi memang sampai ke tahapan eksekusi atau moral action, atau bahasanya lagi sampai memiliki keterampilan, memiliki kebiasaan dia dalam sikap yang kita ajarkan. Jadi ada pengetahuan, ada sikap, kemudian ada tindakan dia untuk mengeksekusi dari sikap nilai-nilai baik itu dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu harus dalam langkah-langkah yang tidak hanya sifatnya sekejap atau in class, tapi juga out class, di rumah juga, berada di masyarakat. Semuanya menjadi tripusat pendidikan, menjadi sebuah kekuatan dalam membentuk karakter semangat persatuan dan kesatuan itu gitu. Nah, kalau Jadi, kita hubungkan dengan topik kita Bu Irda di akhir perbincangan ini, adakah kira-kira kearifan lokal nenek moyang kita yang bisa kita adopsi dan mungkin kita adopsi tapi kita renovasi sedikit atau apa dicocok diadaptasi lah ya. Kita adopsi kemudian kita adaptasi dengan kondisi hari ini untuk menjawab persoalan itu Bu Irda. Apa kira-kira warisan nenek moyang kita yang bisa kita jadikan penjawab persoalan-persoalan yang Bu Irda sampaikan terakhir ini? ya sebenarnya nilai-nilai dari nenek moyang kita itu dulu ngajarkan lewat pepatah, lewat tambu, atau lewat tradisi-tradisi yang mereka turun temurun. Sebenarnya tradisi itu tidak hanya sebuah kegiatan yang lewat begitu saja. Lewat tradisi itu ada penanaman nilai karakter baik kepada generasi akan datang. Nah, sebenarnya kalau kita mau ingin menguatkan apa yang menjadi pendidikan di sekolah tetap kita lakukan, tapi pendidikan masyarakat ini semakin kita semarakan. Pendidikan masyarakat melalui tradisi-tradisi kebudayaan itu harus kita giatkan kembali, karena memang terakhir ini jadi pertentangan juga. Tradisi-tradisi dianggap sesuatu yang mubazir, tradisi dianggap sesuatu yang tidak nilai daya guna. Ternyata lewat tradisi itulah yang kadang kita dapatkan penanaman nilai yang secara tidak langsung. Anak itu kan kalau kaitan tanaman nilai, anak itu melihat, merasakan, dan mendengar. 3 kekuatan itu yang akan membentuk karakter baik kepada anak. Nah, itu kalau di dalam kaitan itu, maka tradisi-tradisi yang ada di masyarakat itu kita galakkan kembali untuk membangun semangat dari menanamkan kembali nilai-nilai luhur dari kearifan lokal Minangkabau. Banyak sih nilai-nilai misalnya katonan ampe itu gimana kita juga mengajarkan, bagaimana sumbang dobale, bagaimana kita mampu bermusyawarah, bagaimana kita mampu menghargai orang. Banyak sekali nilai-nilai yang sebenarnya harus dihajarkan dan menjadi pedoman kehidupan, dan itu tidak sifatnya hanya sekali kegiatan, semuanya saling bersinergi dari kegiatan-kegiatan itu sehingga membentuk karakter baik kepada anak-anak kita. Mungkin kalau kaitan dengan kalau berkaitan dengan pembelajaran ya harus ada fieldwork, ada kegiatan alam atau kegiatan project yang berkaitan dengan masyarakat langsung untuk kegiatan pembentukan karakter anak. Di samping
di masyarakat tradisi itu anak-anak dilibatkan secara tidak langsung. Yang sekarang kita kan pantun ini juga sudah hampir habis, harusnya diajarkan kembali kepada anak-anak. Harus dihidupkan karena nilai pantun itu adalah menegur orang dengan cara yang baik, dengan cara yang halus. Karena orang tidak malu, tidak sakit hati dan tidak tersinggung. Nah, gaya-gaya seperti itu kan bagus. Orang kan paling tidak senang kalau ditegur dengan Langsung menggunakan kalimat langsung ya Bu ya. langsung dengan marah, tapi dengan cara bahasa kias, bahasa pantun itu mungkin lebih diterima, yang tidak mempermalukan dia. Nah, itu bisa kita bagian dari bentuk dan pola pendidikan. Jadi pendekatan pendidikan itu banyak gitu. Jadi tidak satu saja. Karena dengan banyaknya pendekatan dengan masyarakat yang varian tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Gitu Pak Adit. Baik Bu Wirda, menarik sekali perbincangan kita hari ini dan mudah-mudahan dengan perbincangan ini akan memicu semangat kita para generasi Minangkabau hari ini untuk mencoba membangkitkan kembali kebanggaan gitu ya, kemudian juga keyakinan bahwa kearifan lokal Minangkabau itu banyak yang bisa kita pakai hari ini untuk membuat kita menjadi bagian dari Indonesia dalam sebuah kerangka persatuan, dalam kerangka NKRI ini tentunya Bu Wirda ya. Dan kita berharap itu semuanya terinternalisasi, bukan hanya menjadi sebuah pengajaran, kan begitu ya Bu Wirda ya. Baik Bu Wirda, kalau begitu sebelum kita akhiri, sebelum berpisah, kita tutup barangkali dengan sebuah closing statement dari Bu Wirda. Silakan Bu Wirda. Ya, banyak bicara nilai persatuan antara nilai-nilai sebagai bagian dari bangsa Indonesia atau nilai kearifan lokal Minangkabau, banyak yang perlu kita ajarkan kembali kepada anak-anak kita, generasi kita, dan itu dibutuhkan kerjasama antara elemen-elemen masyarakat yang ada. Kita tidak boleh pesimis, kita tetap optimis bahwa apa yang menjadi nilai kearifan lokal untuk persatuan bangsa itu tetap kita jadikan, diajarkan kepada generasi berikutnya. Karena memang kita kaya dengan budaya yang sebenarnya budaya kita itu harus bangga dengan apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita, yang sesuatu yang baik. Itu aja. Baik Bu Wirda, terima kasih untuk waktunya dan untuk pencerahannya. Mudah-mudahan dialog kita ini bisa menjadi narasi-narasi kebangkitan ya, kebudayaan baik itu Minangkabau secara khusus atau ke Indonesia secara umum ya, dalam momentum Hari Kemerdekaan Nasional ini. Dan kita berharap ya akan terinternalisasilah dengan baik dalam generasi kita nilai-nilai Keminangkabauan dan ke Indonesia tersebut ya Bu Wirda ya. Baik Bu Wirda, sampai jumpa di lain kesempatan Bu Wirda, terima kasih. Selamat melanjutkan tugasnya ya. Semoga sukses Bu dalam persiapkan pilkada ya Bu ya. Ya, maskot pilkada. Maskot pilkada, baik. Baik Bu Wirda, sampai jumpa dan salam buat yang lagi berjuang di sana semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 RRI Padang.